Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran mengenai gerak rotasi pada materi momentum sudut. Perhatikan, jika di video sebelumnya kita sudah mengenal apa yang dimaksud dengan momentum, yang lebih tepatnya merupakan momentum linear. Apa yang dimaksud dengan momentum linear? Momentum linear adalah ukuran kesulitan menghentikan gerak translasi sebuah benda. Jadi semakin sulit sebuah benda untuk dihentikan gerak translasinya, maka semakin besar momentum benda tersebut. Nah, momentum linear itu bisa ditentukan dengan cara P sama dengan M dikali Pi, atau momentum linear sama dengan massa inersia dikali kecepatan linearnya, atau momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Nah, jadi itu yang sudah dipelajari di video sebelumnya. Nah, sekarang jika pada gerak translasi terdapat momentum linear, nah sedangkan pada gerak rotasi ukuran kesulitan menghentikan gerak rotasi sebuah benda disebut sebagai momentum anguler. Jadi intinya disebut sebagai momentum linear jika pada gerak rotasi disebut sebagai momentum anguler. Nah, bagaimana cara menentukannya? Perhatikan, ini merupakan cara analogi dari momentum linear. Jika pada gerak translasi momentumnya disimbolkan dengan P, nah jika pada gerak rotasi momentumnya disimbolkan dengan L. Kemudian, jika pada gerak translasi momentumnya dipengaruhi oleh massa inersia, sedangkan pada gerak rotasi momentumnya dipengaruhi oleh momen inersia. Dan terakhir, jika pada gerak translasi momentumnya dipengaruhi oleh kecepatan linear, sedangkan pada gerak rotasi momentumnya dipengaruhi oleh kecepatan anguler. Jadi sebetulnya bentuk dari momentum linear sama dengan bentuk dari momentum anguler. Nah, jika tadi merupakan cara analoginya atau cara cepatnya, sekarang kita akan belajar cara menurunkan momentum anguler sehingga diperoleh bahwa momentum anguler itu sama dengan inersia dikali kecepatan sudutnya. Perhatikan, di sini ada ilustrasi sebuah benda yang bergerak rotasi. Nah, perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Jika kita ambil salah satu posisi gerakan dari benda yang sedang berputar di bawah ini, kita peroleh seperti ini. Nah, jadi anggap saja gambar yang ada di sini merupakan salah satu posisi benda ketika mengalami perputaran seperti yang ada pada gambar di pojok kanan di bawah ini. Nah, ingat kembali bahwa dari awal kita belajar yang namanya benda tegar. Benda tegar tersebut tersusun dari partikel. Begitupun dengan benda yang kita ilustrasikan seperti gambar berikut. Perhatikan, ambil partikelnya di bagian ini. Nah, jadi yang berwarna merah ini merupakan partikelnya. Nah, partikel ini memiliki posisi terhadap porosnya. Nah, yang berwarna merah ini adalah poros atau sumbu putarnya. Posisi partikel terhadap porosnya kita lambangkan dengan R. Kemudian, perhatikan bahwa benda tegar ini berputar. Jika berputar, artinya benda bergerak. Jika bergerak, sudah pasti bendanya memiliki kecepatan, atau setiap partikel penyusun benda tegar ini memiliki yang namanya kecepatan, sehingga bisa bergerak seperti ilustrasi tadi. Kecepatannya disimbolkan dengan simbol Pi. Nah, ingat lagi bahwa setiap benda yang bermassa dan memiliki kecepatan, sudah pasti benda tersebut memiliki yang namanya momentum atau ukuran kesulitan untuk menghentikan gerak translasi sebuah benda. Nah, Pi ini kita sebut sebagai kecepatan linear. Nah, ingat lagi bahwa setiap benda yang memiliki kecepatan sudah pasti memiliki momentum. Karena kecepatannya di sini kecepatan linear, maka momentumnya juga momentum linear yang sudah dipelajari di slide sebelumnya, bahwa momentum linear itu bisa ditentukan dengan cara P sama dengan M dikali Pi, atau momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Nah, perhatikan ukuran kesulitan untuk menghentikan gerak benda tegar ini atau gerak perputaran benda tegar ini disebut sebagai momentum anguler. Nah, ternyata momentum anguler atau gerakan perputaran benda tegar ini dipengaruhi oleh yang pertama jari-jari atau posisi partikel terhadap porosnya, yang kedua dipengaruhi oleh momentumnya atau momentum linearnya. Jika kedua faktor ini kita kalikan, maka kita peroleh momentum angulernya sama dengan R dikali P. R itu adalah posisi partikel terhadap sumbu putarnya, dan P adalah momentum linearnya. Kemudian perhatikan, P itu momentum linear yang bisa ditentukan dengan cara M dikali Pi, massa dikali kecepatan linear. Nah, sekarang P yang ada di bagian ini kita ubah jadi M dikali Pi, maka kita peroleh seperti ini, R dikali M dikali Pi. Nah, ingat lagi bahwa Pi itu kecepatan linear, dan gerakannya, gerak partikel yang berwarna merah ini sebetulnya adalah gerak melingkar kan. Nah, ingat lagi bahwa dalam gerak melingkar ada dua jenis kecepatan. Ada yang disebut dengan kecepatan linear, ada yang disebut dengan kecepatan anguler yang ada pada bidangnya.
perhatikan, inilah kecepatan angulernya yang disimbolkan dengan simbol omega. Jadi ingat ya, pada gerak melingkar terdapat dua jenis kecepatan. Ada kecepatan linear, ada kecepatan anguler. Hubungan kecepatan linear dengan kecepatan anguler bisa ditentukan dengan cara pi sama dengan omega dikali r. Atau kecepatan linear sama dengan kecepatan anguler dikalikan jari-jarinya. Jadi omega dikali r itu hasilnya pi. Kecepatan linear sama dengan omega dikali r. Nah kemudian perhatikan pi di bagian ini kita ubah jadi omega dikali r. Jadi seperti ini, r dikali m. Nah sekarang pi nya kita ubah jadi omega dikali r. Maka kita peroleh seperti ini, pi nya hilang diganti jadi omega dikali r. Ini diperoleh dari yang tadi bahwa pi itu sama dengan omega dikali r. Nah perhatikan bahwa di sini r kali r itu r kuadrat. Maka kita peroleh hasilnya seperti ini. M-nya kita tulis lagi, R kuadrat diperoleh dari R dikali R. Dan omeganya kita tulis lagi. Kemudian, M dikali R kuadrat, ingat lagi pada video sebelumnya, M kali R kuadrat itu merupakan inersia atau ukuran kemalasan untuk mengubah gerak rotasi sebuah benda. Makanya di sini gerakannya rotasi kan. Nah, jadi intinya benda ini memiliki ukuran kemalasan untuk mengubah gerakannya. Disebut momen inersia yang bisa ditentukan dengan cara M dikali R kuadrat. Nah, karena M dikali R kuadrat ini adalah momen inersia, maka kita ubah M kali R kuadratnya jadi I. I itu merupakan inersia yang bisa ditentukan dengan cara M dikali R kuadrat. Jadi, intinya M kali R kuadrat ini kita ubah jadi momen inersia. Omeganya kita tulis lagi. Nah, maka kita peroleh momentum angulernya I kali omega. Atau momentum anguler sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut. Nah, jadi L ini adalah momentum sudut atau momentum anguler. Satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. Kemudian I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter pangkat 2. Dan omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Nah, karena momentum anguler ini merupakan besaran vektor atau besaran yang memiliki arah, maka kita belajar cara menentukan arah dari momentum anguler dengan menggunakan kaidah tangan kanan. 4 jari menunjukkan arah putarannya dan ibu jari menunjukkan arah momentum anguler atau momentum sudutnya. Jadi inilah penurunan rumus dari momentum anguler sehingga diperoleh L sama dengan I dikali omega. Kemudian perhatikan fenomena dari momentum anguler. Di sini seseorang yang duduk di atas kursi dan kursinya mampu berputar. Nah, orang ini memegang pada masing-masing tangannya sebuah palu dengan massa yang sama. Kemudian perhatikan apa yang terjadi ketika kursi ini berputar, kemudian tangan orang ini direntangkan dibandingkan dengan ketika didekap. Ini yang terjadi ketika tangannya direntangkan. Kemudian ketika didekap, fenomenanya seperti ini. Dan kemudian direntangkan kembali dan kita bandingkan kembali dengan ketika didekap. Nah, kita lihat ternyata terjadi perbedaan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan apa yang terjadi ketika kegiatan tersebut dilakukan dengan cara berdiri. Apakah hal yang sama akan terjadi? Perhatikan ketika didekap seperti ini dan kemudian direntangkan. Kita bandingkan lagi ketika didekap seperti ini dan kemudian direntangkan. Ternyata ketika direntangkan dengan ketika didekap terjadi perbedaan kan? Nah, kemudian kita akan pelajari apa yang sebetulnya terjadi pada fenomena tersebut. Nah, sebelum kita memahami fenomena yang tadi, kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, di dalam hukum kekekalan momentum sudut dinyatakan bahwa jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau sigma torsinya sama dengan 0, maka momentum sudut sistem adalah kekal atau besarnya tetap. Nah, artinya seperti ini. Tadi kan kita melihat ilustrasi atau fenomena orang yang memegang dua buah massa, kemudian orang tersebut berputar dan kita bedakan apa yang terjadi ketika tangan orang itu direntangkan dan tangan orang itu didekap. Nah, artinya kata-kata di atas ini seperti ini. Jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau sigma torsinya sama dengan 0, nah di sini maknanya jika tidak ada yang mengganggu ketika orang ini sedang berputar, maka momentum sudut sistem awal akan sama dengan momentum sudut sistem akhir walaupun gerakannya berubah.
mengubah. Kan kita tadi sudah tahu bahwa ketika direntangkan ternyata orang ini bergerak atau berputar lebih lambat daripada ketika tangannya didekap. Nah, kemudian kita perhatikan karena orang ini berputar, maka dalam suatu putaran pasti terdapat poros. Nah, garis merah ini menunjukkan porosnya. Nah, kita bedakan ini adalah kondisi awal dan ini adalah kondisi akhir. Antara kondisi awal dan kondisi akhir perbedaannya hanya terlihat pada bagian tangannya saja kan. Nah, ini adalah kondisi tangan pada awal gerakannya, sedangkan ini adalah kondisi tangan ketika akhir gerakannya. Jadi pada kondisi awal tangannya direntangkan, sedangkan pada kondisi akhir tangannya didekap. Nah, perhatikan karena orang ini berputar, maka ingat lagi bahwa ketika suatu objek berputar, maka objek tersebut akan memiliki ukuran kemalasan untuk mengubah gerakan rotasinya. Jadi baik kondisi awal maupun kondisi akhir, keduanya memiliki ukuran kemalasan untuk mengubah kondisi gerak rotasinya. Nah, ukuran kemalasan itu disebut sebagai momen inersia. Jadi I1 ini adalah momen inersia untuk kondisi awal, sedangkan I2 adalah momen inersia untuk kondisi akhir. Sekarang kita bandingkan bagaimana momen inersia pada kondisi awal dan momen inersia pada kondisi akhir. Ingat lagi, momen inersia itu sama dengan M dikali R kuadrat. Nah, karena di sini yang berbedanya adalah R, pada kondisi awal terlihat bahwa R-nya lebih besar dibandingkan dengan kondisi akhir, sehingga semakin besar nilai R maka semakin besar nilai I. Karena R berbanding lurus dengan I, maka karena kondisi awal R-nya besar, sehingga momen inersianya juga akan bernilai lebih besar dibandingkan dengan momen inersia pada kondisi akhir. Karena pada kondisi akhir nilai R-nya lebih kecil dibandingkan dengan nilai R pada kondisi awal. Jadi sampai di sini kita bisa membedakan bahwa momen inersia ketika tangan direntangkan, momen inersia ketika bergerak dengan tangan direntangkan lebih besar dibandingkan dengan momen inersia ketika berputar dengan kondisi tangan yang didekap. Kemudian tadi kita lihat bahwa ketika tangan direntangkan ternyata kecepatannya lebih lambat dibandingkan dengan ketika tangannya didekap, atau omega 1-nya lebih besar dari omega 2. Karena pada kondisi awal kecepatannya lebih lambat dibandingkan dengan kondisi akhir, maka omega 1 itu lebih kecil nilainya dibandingkan dengan omega 2, atau kecepatannya lebih lambat dibandingkan dengan kondisi akhirnya. Itu berdasarkan apa yang kita lihat di video sebelumnya, bahwa perputaran ketika tangannya direntangkan ternyata lebih lambat dibandingkan ketika tangannya didekap. Nah, perhatikan di sini apa yang sebenarnya terjadi ketika terjadi perubahan gerakan tangan ini. Maka yang terjadi itu sebetulnya ketika tangan didekap, momen inersia itu diperkecil. Sebaliknya, ketika tangannya direntangkan, momen inersianya diperbesar. Semakin besar nilai momen inersia, semakin malas sebuah objek untuk mengubah gerak rotasinya. Ternyata objeknya memperbesar nilai kecepatan putarannya. Jadi ketika tangan didekap, kecepatannya lebih besar, sedangkan ketika direntangkan ternyata kecepatannya mengecil atau lebih lambat. Nah, perhatikan di sini karena momentum sudut sistem adalah kekal atau besarnya tetap, artinya momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir, atau momentum sudut awal itu momen inersia awal dikali kecepatan anguler awalnya, sama dengan momen inersia pada kondisi akhir dikalikan kecepatan anguler pada kondisi akhirnya. Jadi intinya momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2, dengan I1 merupakan momen inersia pada kondisi awal dan I2 momen inersia pada kondisi akhir. Sedangkan omega adalah kecepatan sudut awal dan omega 2 adalah kecepatan sudut akhir. Selanjutnya kita perhatikan fenomenanya pada sebuah teknik tarian. Perhatikan, L merupakan momentum anguler, I adalah momen inersia, dan omega adalah kecepatan anguler. Gerakan tariannya sebagai berikut. Ketika tangannya direntangkan, momen inersianya memiliki nilai yang lebih besar. Namun ketika tangannya didekap, ternyata momen inersianya mengecil sedangkan kecepatan sudutnya membesar. Jadi seperti inilah penerapan momentum anguler pada sebuah gerakan tarian. Kemudian kesimpulannya, di video ini kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan momentum anguler, yaitu ukuran kesulitan menghentikan gerak rotasi sebuah benda yang bisa ditentukan dengan cara L sama dengan I dikali omega. L itu adalah momentum anguler atau momentum sudut, dan I adalah momen inersia, kemudian omega adalah kecepatan sudut. Yang kedua, kita sudah belajar mengenai hukum kekekalan momentum sudut, yang menjelaskan bahwa jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau sigma torsinya sama dengan 0,
maka momentum sudut sistem adalah kekal atau besarnya tetap. Momentum sudut awal akan sama dengan momentum sudut akhir. Momen inersia awal dikali kecepatan sudut awal sama dengan momen inersia akhir dikali kecepatan sudut akhir. Intinya I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Demikian untuk pembahasan materi pada video ini. Kita akan lanjutkan lagi materi pembelajarannya pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.